Sekarang kita akan jelas mengenai apa sih ODP, PDP, OTG, dan pasien positif. Nah, ODP itu adalah orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan itu adalah, dengarkan baik-baik, adalah semua orang yang punya riwayat kontak dari tempat daerah yang terinfeksi corona, red zone, atau orang yang sudah kontak atau pernah berbicara dengan orang yang punya riwayat positif corona. So, ODP ini pernah riwayat, misal Daniel sakit corona, positif, amit-amit Jadil. Dia kan syuting sama aku. Dia positif, berarti aku otomatis ODP. Tapi aku gak ada gejala. Otomatis kalau aku ODP, solusinya cuma dua. Kalau kalian parno, kalian cek rapid. Ya, tapi kalau kalian nggak parno, ya kalian karantina diri sendiri 14 hari. Loh, kenapa masih 14 hari? Karena masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia sampai muncul pertahanan tubuh imunitas itu 14 hari. Jadi misal saya kontak sama Daniel positif hari H. Berarti saya untuk cari aman yang 14 hari di rumah aja. Tujuannya apa? Bukan karena saya mati, enggak, tapi supaya saya tidak menularkan ke orang lain, jaga-jaga kalau saya kena. Tapi kalau kalian parno, ya kalian ke rumah sakit. Tapi kan itu akan membuat tugas tenaga medis jadi menumpuk. Kalau kalian nggak ada gejala dan kalian ada riwayat kontak dengan pasien positif COVID dan nggak ada gejala dan kalian belum tes apapun, ya udah kalian karantina aja karena kalian ODP. Bang, nanti saya akan jelaskan mengenai rapid. Nah, terus Mas Tirta, rapid test itu apa? Rapid test itu ada dua macam, serologi base dan gen base. Serologi base itu adalah yang ngecek berdasarkan adanya ada tidaknya antibodi di dalam tubuh. Itu yang beredar sekarang, namanya rapid. Kenapa dinamakan rapid? Karena cuma 15 menit. Nah, rapid yang paling mahal itu namanya rapid gene test yang berbasis gen. Jadi, kalian tahu swab test ya? Yang udah viral sekarang kan swab test. Itu kayak tenggorokan, terus kita pakai cotton bud, faringnya kita oles, habis itu dicek di PCR. Ini lama, 4-5 hari. Yang ngecek Balitbangkes. Indonesia cuma punya 3 Balitbangkes, kapasitas terbatas. Maka dibuatlah namanya rapid PCR test basis gene. Ini mahal banget. Dia bisa sehari, tapi lama prosesnya. Untuk datengin alatnya lama. So, dibuatlah pakai rapid serology base. Rapid serology base itu screening. Jadi hanya menentukan ada atau tidaknya antibodi yang khusus melawan COVID di dalam tubuh. Sampai saat ini paham ya? Jadi maksudnya kayak gini. Misalkan COVID ini masuk ke dalam tubuh saya nggak ada gejala. Saya dicek rapid untuk ngetes ada antibodi atau enggak. Nah, masalahnya rapid ini false positif dan false negatifnya tinggi. It means tidak 100% akurat. Cara membuat rapid ini akurat adalah seperti ini. Misalkan sekarang saya cek rapid serologi base, itu negatif. It means bukan saya negatif corona, tapi tidak ada antibodi yang melawan corona. Berarti antibodi yang melawan corona itu belum ada. Kenapa? Saya sudah bilang di awal tadi penjelasan, karena bisa rewind. Kalau COVID itu masuk ke dalam tubuh, dia nyari cantelan, gembok, tak, dapat, des. Ini langsung imun, tubuh akan mengeluarkan antibodi. Kakak. Nah, antibodi itu akan keluar di hari ke-7. Jadi kalau rapidnya positif, it means kita sudah 7 hari terinfeksi virus itu. Paham? Nah, dan virus ini bertahan 14 hari. Di hari ke-14 virusnya mati, dibunuh sama imunitas. Ada IgG, IgM. Nah, paham? Nah, kalau PCR itu ngecek langsung gen, ada nggak? Makanya kalau negatif, itu berarti bisa jadi virusnya udah ada, tapi antibodinya belum terproduksi. So, itu dinamakan namanya klaster positif dan klaster negatif. So, rapid ini berguna banget untuk memisahkan klaster positif. Mana aja yang sudah terinfeksi dan ada antibodi selama 7 hari itu. So, misal kayak dokter Tirta, saya kemarin ODP, saya cek rapid negatif, tetap saya di karantina. 7 hari kemudian saya harus cek rapid lagi. Kenapa? Karena saya bilang antibodi munculnya 7 hari setelah terinfeksi. Ketika 7 hari lagi saya cek, saya negatif, berarti saya aman. Ya bukan 100% aman, tapi paling enggak
better, berarti tidak ada, selama 7 hari saya di rapid, tidak ada antibodi di dalam tubuh saya yang ngelawan virus itu. Oke, saya belum boleh pulang dulu. Di hari ke-10 saya cek lagi. Oh, ternyata rapid negatif. Ya udah, ini sambil menunggu PCR. Karena PCR itu 5-7 hari. Paham? Nah, dari rapid ini kita akan menemukan namanya OTG, yaitu diagnosa orang tanpa gejala. Yaitu semua orang yang nggak ada gejala, tapi ketika di rapid serologi dia positif. Jadi masuk ke klaster positif, panik ya enggak, karena nggak ada gejala. Kayak contoh kemarin saya punya teman, dia seorang jurnalis, dia nggak ada gejala apapun. Dia dengan PD-nya bilang, gue nggak takut corona, gue nggak ada gejala apapun. Akhirnya dia disuruh pemerintah untuk rapid serologi base. Ternyata rapidnya dia positif. Panik dia. Buku saya bisa positif. Masuklah dia ke klaster positif. Klaster positif langsung di self quarantine. Itu langsung karantina sendiri, mandiri. Kenapa? Karena nggak ada gejala. Cuma klaster positif ini tujuannya rapid adalah untuk mendeteksi orang-orang positif yang tanpa gejala. Karena sejatinya yang bisa menularkan tuh orang-orang seperti ini. Orang-orang karier. Orang tanpa gejala itu karier. Makanya orang tanpa gejala dikumpulin klaster positif di karantina 14 hari. Karena 14 hari virusnya itu dibunuh sama imunitasnya. So, setelah rapid positif, dia langsung di swab. Klaster positif di swab. Ternyata swabnya positif. Berarti diagnosa dia tegak positif corona tanpa gejala, dinamakan OTG, orang tanpa gejala, yaitu yang mengalami positif COVID tanpa gejala. So, dia karena nggak ada gejala, di self quarantine selama 14 hari. Di hari ke-14, dia harus swab test lagi. Kalau orang sudah terdiagnosa positif COVID, dia harus dinyatakan negatif 2 kali dalam waktu 2 kali swab test, baru dia bisa pulang ke rumah. Jadi di hari ke-14, dia harus cek lagi swab test, negatif atau tidak. Kalau swabnya negatif, berarti dia sembuh. Dia harus dicek lagi double sama rapid serologi. Kalau negatif berarti antibodinya udah hilang, berarti dia dinamakan udah sembuh. Paham sampai sini? So, ODP itu bukan positif COVID. Jadi jangan dijauhi, Pak, apalagi dikucilkan. Itu society, Pak. Salah kalau kamu kucilkan. Ini baru OTG. Lalu terus PDP itu apa, Mas Tirta? Kita udah bahas ODP, kita bahas OTG, terakhir bahas PDP. PDP adalah semua pasien dalam pengawasan, yakni semua pasien yang memenuhi gejala COVID, yaitu demam 38 derajat, nyeri telan selama 3 hari, riwayat kontak dengan pasien positif atau daerah red zone. Keempat, adanya namanya batuk-batuk kering. Kelima, adanya sesak nafas. Jika 5 ini gejala memenuhi, maka disebutnya adalah pasien dalam pengawasan, yaitu PDP. Tetapi dia belum dicek secara swab dan belum positif. Pasien PDP ini bisa menjadi ODP asal gejalanya hilang dan ceknya rapid selama 7 hari berturut-turut, selama dalam rentan 7-10 hari itu negatif atau swabnya negatif. PDP inilah yang dinamakan triase kuning. Itu yang ditampung di Wisma Atlet. Dan PDP inilah yang membengkak di masyarakat. Kenapa? Karena selama menunggu swab test, karena saya sudah bilang, swab test di Balitbangkes itu lama prosesnya. Kenapa lama? Ya karena emang, ya kau kira aja, Pak, dalam pakai mikroskop ngeliatin orang gen itu kecil-kecil, Pak. Lama. Otomatis PDP ini menumpuk. Kenapa? Karena mereka ruangannya terbatas, sementara harus diisolasi. Satu pasien PDP harus dirawat sama 3 orang, 1 cleaning service, 1 perawat atau dokter. Tiap shift harus pakai APD. Ya bayangin satu pasien butuh 9 ATP sehari. So, bayangin kalau ada 100 pasien. Berarti 900 APD per hari. Itu alasan kenapa APD dibutuhin dokter sama tenaga medis. Dan APD ini sekali pakai, gak usah protes. Emang susah. Ada yang bilang, kenapa APD nggak dipakai berkali-kali? Yang lu pikir aja APD dipakai berkali-kali, ya dokternya nanti wafat semua. Nah, PDP ini bukan positif, bukan dikucilkan, bukan dengan cara dipisahin, bukan dengan cara dibenci. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan yang menunggu hasil. Kayak saya kemarin masuk rumah sakit, saya gejalanya 3 yang memenuhi, batuk, demam, baru 1 hari demamnya, dan riwayat kontak dengan red zone. Ternyata di hari kedua, gejala saya sembuh. Saya langsung turun status jadi ODP. Di rapid saya pertama kali, saya negatif. 7 hari kemudian saya di rapid negatif, saya keluar.
Sambil nunggu, nggak perlu nunggu swab kalau misalkan rapid 2 kali dalam 7 hari itu negatif terus. So, PDP itu bukan pasien COVID. PDP adalah pasien dalam pengawasan yang gejalanya mirip COVID, tetapi tesnya belum keluar, atau tesnya pun negatif. Maka dinamakan PDP. Lah terus kenapa harus dikarantina? Ya karena tesnya belum keluar. Kalau tesnya udah keluar, ya kalau tesnya udah keluar dan negatif, dia keluar di rumah sakit. Contoh kayak Wisma Atlet. Tadi, dokter TNI dari Wisma Atlet mengatakan ke saya, kalau misalkan PDP ini udah sembuh, negatif semua, dia keluar suruh karantina mandiri di rumah, jaga-jaga tidak menularkan. Ini PDP. So kalau ada kemarin masyarakat pemberitaan ODP ditolak, ODP diusir, PDP diusir, itu memalukan. Itu memalukan. Itu bukan pasien positif. OTG pun dia positif tapi nggak ada gejala. Mereka akan aman kalau dikarantina mandiri. Nah, kalian sebagai warga itu harusnya membantu, ngasih makan tiap hari, diorderin Gojek, nanti ditransfer. Jangan malah diusir. Nah, terus siapa Mas Tirta yang harus dikarantina di rumah sakit? Yakni pasien yang tegak positif COVID dan bergejala. So, kalau ada berita, Mas, teman saya positif COVID, kok disuruh pulang? Karena nggak ada gejala. That's the meaning of carrier or OTG. So, dia dikarantina mandiri di rumah karena nggak ada gejala. Kalau orang-orang yang nggak ada gejala dan positif COVID dikarantina di rumah sakit, ya tempatnya malah jadi penuh. Rumah sakit itu untuk orang triase merah, untuk orang triase merah yang bergejala, dan PDP kuning yang bergejala, sehingga mereka harus disembuhin dahulu. So, teman-teman sekalian, pasien yang paling berbahaya, yang paling harus kita utamakan adalah pasien COVID-19 positif dengan gejala parah, itu dikarantina isolasi. So, yang dikarantina berarti ada 2 di rumah sakit, yaitu PDP, yaitu pasien bergejala tapi belum tegak diagnosanya COVID karena gejalanya doang, karena hasil belum keluar, dan pasien yang tegak COVID dengan gejala. So, ODP dan OTG itu di rumah. Nah, terus kenapa dokter-dokter? Ini yang saya kecewa. Kenapa tenaga medis malah ditolak? Tenaga medis itu nggak boleh ditolak. Tenaga medis memang merawat COVID, tapi mereka pakai APD. Mereka tuh mau copot APD cuci tangan. Kenapa kalian singkirkan? Kenapa kalian kucilkan? Itu tolong coy, ngucil-ngucilin orang-orang tenaga medis. Dia manusia, dia itu penyelamat. Di Cina, orang tenaga medis masuk ke rumah dikasih bunga, dikasih surat. Di sini ada orang curhat tiap hari, pasti ada. Dokter nangis karena dikucilin lingkungannya. Diusir dari kosan. Diusir dari kosan. Mereka ini statusnya dokter, itu ODP. Mereka punya riwayat kontak dengan pasien positif, tapi mereka nggak bergejala. Dan mereka juga dites rapid tiap hari, Bapak. Tiap 7 hari mereka tuh tes rapid. Kalau sudah positif dia dirumahkan. Sistem jaganya tenaga medis itu 14 hari off, 14 hari on. Jadi 14 hari jaga, 14 hari off turun. Jadi mereka itu bukan orang yang aib gitu loh, Pak. COVID itu kayak TBC, Pak. TBC bahkan lebih berbahaya, dia airborne disease. Dan TBC itu diremehin di Indonesia, bahkan sudah ada vaksinnya BCG. TBC selama dulu airborne disease. Gak ada kayak gini, padahal TBC itu kalau batuk, virusnya Mycobacterium tuberculosis itu bertahan di udara selama berjam-jam. Dan pengobatannya TBC itu 6 bulan. Belum campak. Tapi kenapa COVID dianggap aib, tapi TBC enggak? Padahal lebih parah TBC. Saya penderita TBC, 10 bulan saya baru sembuh. Usia 8 tahun sampai 9 tahun. So, buat teman-teman semua, tenaga medis itu memang masuknya ODP. Tapi bukan dijauhin, karena mereka juga cek tiap hari. Kalau ada gejala, mereka PDP di swab negatif. Sampai mereka negatif, mereka dirumahkan kalau mereka udah ada gejala. Dan mereka tuh dokter, mereka tahu, mereka nggak bisa nularin ke orang. Mereka harus jaga diri mereka sendiri. Bukan berarti ya, mereka tuh butuh support. Kita tuh butuh support. Nah, ini sekarang jelas. Yang kelima apa? Jenazah. Kenapa jenazah harus ada metode khusus? Gini, Pak. Di undang-undang, saya lupa undang-undangnya berapa, mungkin teman-teman hukum bisa melengkapi, bahwa pada dasarnya di Indonesia, kalau ada penyakit wabah, itu ada teknik pemandian dan penguburannya.
COVID itu kategorinya wabah, pandemik. Mau dia menular lewat cairan dan droplet, tetap ini harus mengikuti prosedural penguburan jenazah sesuai undang-undang. Yaitu yang ngubur harus tenaga medis, pakai APD lengkap, even itu tukang gali kuburnya, dan dikasih kain kafan, dikasih plastik, dibungkus peti mati, lalu dibungkus lagi plastik, dikuburin, gitu loh. Nah terus kenapa jenazahnya ditolak? Saya udah bilang, COVID tidak menular lewat airborne. Kalau di udara bebas, COVID menular lewat airborne kalau kena tindakan yang aerosol di mulut 3 jam doang. Itu pun di rumah sakit biasanya. Jenazah ini harus kayak gituin karena itu undang-undang. Namanya teknik pemulasaran atau apalah. Teknik pengubaran sesuai undang-undang. Karena wabah. Dan yang paling bisa kena itu ya tukang kuburnya. Kenapa kalian di desa malah nolak jenazahnya? Kalau dikubur terus semuanya kena, ya enggak. Ya nanti kan nular lewat air tanah, ya enggak, kan dibungkus plastik. Itu jenazah dibungkus plastik. Terus dibungkus lagi sama peti. Terus dibungkus lagi sama plastik lagi. Kenapa ditolak? Itu orang meninggal, udah kena musibah. Dan mereka sudah dikuburi sesuai standar. Kantong jenazah juga, dikasih kantong jenazah. Kok kalian takut banget sama orang yang udah meninggal? Harusnya didoakan, jangan ditolak. Kemarin saya dapat video jenazah dilempar-lempar itu ambulan karena gak izin kampung. Terus ngapa? Mau udah dikuburin sama tenaga medis. Ini ya jenazah dibungkus plastik, kasih kantong jenazah, masukin peti, petinya bungkus plastik, yang ngubur tenaga medis pakai APD semua. Terus kenapa kalian takut? Itu gak nular lewat airborne. Yang bisa nular itu adalah dropletnya. Berarti kalau jenazah bisa nular, ya siapa tahu dropletnya keluar dari mulut, bisa jadi toh. Terus kita megang jenazahnya, makanya dibungkus mati-matian karena itu sesuai UU. Penyakit apapun yang dikategorikan WHO wabah, itu harus penguburannya khusus. Mau dia penularannya droplet, cairan, airborne, kalau udah wabah pandemik, penguburannya khusus. Kalau nggak khusus, itu melanggar undang-undang. Jadi kalian nggak perlu takut sama orang mati. Mereka itu udah kena musibah, takdir. Itu aja edukasi dari saya, bagian 1. Ya, kita itu melawan COVID, harus bareng-bareng. Dukung pemerintah, jangan hujat-hujatan terus. Orang yang kena COVID itu bukan aib. Harus support mentalnya, biar cepat sembuh. Karena kalau kita itu semakin senang, hormon kebahagiaan, serotonin semakin tinggi. Sehingga kalau serotonin tinggi, kemungkinan sembuh tinggi. Karena dokter itu bisa menyembuhkan 50%, 50% itu dari Allah dan keyakinan optimisme dari pasien. So, saya cuma bilang ODP dan OTG itu karantina mandiri. Pasien positif COVID tanpa gejala itu karantina mandiri. ODP bukan pasien positif, dia pernah riwayat kontak, dia karantina mandiri. PDP itu karantina di rumah sakit kalau ada gejala, tapi dia belum tegak. Orang yang dirawat di rumah sakit itu adalah pasien positif COVID yang sudah ada gejala memburuk. Makanya dirawat di rumah sakit. Yang paling bahaya dari COVID adalah sangat menular. 80% dari COVID itu ringan, 20% berat, tapi menular sehingga menumpuk di rumah sakit. Makanya cara satu-satunya adalah kerjasama antara dokter di bagian kuratif dan saya, dokter di bagian edukatif. Tugas saya memutus rantai penularan dengan cara edukasi seperti ini, sharing, memenuhi APD, kebutuhan APD untuk Mas Yardi, rumah sakit. Loh kenapa dokter Tirta? Karena saya ngerti. Sekarang kalian tahu emang APD yang standar kayak apa? APD itu bukan hanya surgical mask, tapi N95 juga. Terus hazmatnya harus standar khusus. Belum boot cover, goggle, face shield, itu ada standarnya. Surgical glove. Jadi tugas saya edukasi untuk memutus rantai sehingga teman saya tidak overload. Ini rumah sakit gak dapat penghasilan apapun. Dan kalian yang disuruh pulang itu bukan berarti ditolak, itu triase. Yaitu mengutamakan pasien sesuai kegawat daruratnya. Yang diutamakan adalah pasien bergejala. Gitu teman-teman. Maaf ngegas, biar kalian jelas. Ini harus upload hari ini ya Nil. Biar kalian jelas. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih.